Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan, NIM P022016, Prodi Agribisnis Pertanian semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian tengah semester makul Aswaja dengan dosen pengampu Bapak Rosadi MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan. Soal yang pertama, apa itu Aswaja? Aswaja adalah singkatan dari Ahlul Sunnah wal Jamaah yang merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada tradisi atau golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Aswaja dikenal sebagai aliran yang menekan pengikutnya terhadap ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Aswaja menekan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan menolak bid'ah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Aliran ini merupakan mayoritas di dunia Islam dan mencakup berbagai mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Aswaja menekan kesatuan umat Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Baik, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu ciri-ciri Aswaja. Ciri-ciri Aswaja atau Ahlul Sunnah wal Jamaah mencakup berbagai aspek termasuk keyakinan, praktik ibadah, dan pendekatan terhadap ajaran Islam. Ada beberapa ajaran ciri-ciri Aswaja sebagai berikut, yaitu mengikuti 4 sumber hukum Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, mengikuti mazhab hukum Islam, menerima berbagai mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali sebagai sumber hukum yang sah. Selanjutnya, menolak bid'ah atau inovasi agama, menentang perbedaan atau inovasi dalam ajaran Islam yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Selanjutnya, mengikuti kepemimpinan Khulfa Rasyidin atau menghormati dan mengikuti 4 khulfa atau khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu menghormati para sahabat Nabi, memiliki rasa hormat terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan anggota keluarganya. Selanjutnya, praktik ibadah yang umum, melaksanakan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, menekan akhlak baik, memperhatikan moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari termasuk sikap toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Selanjutnya, pentingnya ilmu dan pendidikan, memberikan nilai tinggi pada pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Meskipun terdapat ciri-ciri umum, Aswaja dapat memiliki variasi pelaksanaan ajaran sesuai dengan konteks budaya dan sejarah di berbagai wilayah masing-masing. Baik, soal yang ketiga yaitu bagaimana cara pikir Aswaja. Cara berpikir dalam Aswaja atau Ahlul Sunnah wal Jamaah mencakup pandangan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Meskipun tidak mungkin merinci pandangan setiap individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai pengikut Aswaja, karena variasi dan dalam pemahaman budaya, berikut adalah beberapa prinsip umum mencirikan cara berpikir dalam Aswaja. Yang pertama yaitu pengutamaan 4 sumber hukum Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, menerima terhadap mazhab hukum Islam. Yang ketiga, penolakan terhadap bid'ah. Yang keempat, penghargaan terhadap Khulfa Rasyidin dan para sahabat Nabi. Yang kelima, keseimbangan antara akidah dan amal. Yang keenam, sikap toleransi dan keterbukaan. Yang ketujuh, pentingnya ilmu dan pendidikan. Dan yang kedelapan, pentingnya akhlak dan etika. Itu merupakan ciri-ciri dari Aswaja. Yang keempat, apa itu fikih Aswaja dan akidah? Fikih Aswaja artinya fikih dalam kerangka Aswaja merujuk pada pemahaman dan penerapan hukum Islam. Ini mencakup
aturan-aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari termasuk ibadah, muamalah atau urusan dunia, dan akhlak fikih aswaja. Biasanya terkait dengan mazhab-mazhab hukum Islam seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Pengikut aswaja mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sumber hukum utama lainnya. Selanjutnya yaitu akidah aswaja. Akidah aswaja merupakan keyakinan kepada ajaran pokok Islam yang mencakup iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Akidah aswaja seringkali dihubungkan dengan Al-Asy'ari dan Maturidi, dua aliran teologi utama dalam Islam Sunni. Pengikut aswaja juga menghargai dan mengikuti prinsip-prinsip akidah yang dipahami dan diwariskan oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu bagaimana menurut pandangan saya terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam. Apakah bisa disatukan? Menurut saya, pandangan terhadap banyak kelompok Islam itu bisa disatukan, termasuk dalam artian yaitu meningkatkan pendidikan dan pemahaman, memperkuat pendidikan Islam yang seimbang dan mendalam agar umat dapat memahami prinsip-prinsip yang sama yang diyakini. Selanjutnya itu dialog antar kelompok atau diskusi antar kelompok juga dapat mempersatukan banyaknya Islam yang ada di dunia ini. Selanjutnya itu fokus pada kesamaan pokok ajaran, menyadari dan memperkuat kesamaan ini. Inti ajaran Islam seperti 6 rukun iman sebagai dasar kesatuan. Yang keempat, menghindari fanatisme dan intoleransi. Memerangi fanatisme dan intoleransi yang dapat memburuk perpecahan di dalam umat Islam. Yang kelima, penghargaan terhadap keanekaragaman. Jadi, memandang keanekaragaman sebagai kekayaan dan sumber kekuatan, bukan sebagai penyebab perpecahan dalam Islam tersebut. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, penyatuan umat Islam terhadap tantangan yang kompleks dan perbedaan sejarah, budaya, dan interpretasi agama, namun beberapa orang tetap beranggapan bahwa dengan membangun pemahaman yang lebih baik, meningkatkan toleransi, dan mengedepankan nilai-nilai bersama juga dapat mempersatukan berbagai Islam yang ada di Indonesia dan di dunia. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.